إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأنصاره وجنوده ومن استنى بسنته إلى يوم القيامة أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون يقول الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل أيام الدنيا أيام العشر رواه البزار وابن حبان صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم Hadratil Mukarramin seluruh jamaah salat Jumat, mudah-mudahan Allah senantiasa memuliakan, merahmati dan meridhai kita semua. Marilah sama-sama kita memanjatkan pujian dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang limpahan rahmat dan taufiknya kembali pada siang yang penuh berkah ini kita semua dimudahkan untuk bersama-sama memenuhi panggilannya, bersama-sama bertaqarrub kepadanya melalui ibadah Jumat pada siang hari ini. Mudah-mudahan keikhlasan kita, niat, langkah dan kesertaan kita di dalam Jumat ini kiranya Allah Subhanahu wa taala berkenan menerimanya, membalasnya dengan pahala yang berlipat ganda, menjadikannya sebagai wasilah kita semua mendapatkan rahmat, mendapatkan ridha dan ampunan. Dan kita berharap mudah-mudahan menjadi penambah banyaknya, beratnya timbangan amal kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, di antara karunia Allah kepada kita umat Islam, Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita waktu-waktu, momen-momen istimewa, baik itu berupa hari, malam, atau bulan, atau momen-momen tertentu di mana seorang hamba bila menggunakan kesempatan yang istimewa itu untuk melakukan amal soleh, maka dia akan mendapatkan berlipat ganda kebaikan dan kemuliaan. Dan hamba yang beruntung adalah mereka hamba-hamba yang bisa menggunakan kesempatan-kesempatan istimewa ini untuk melakukan berbagai macam amal soleh. Karena manakala dia bisa menggunakan momen itu, Allah Subhanahu wa taala akan lipat gandakan kebaikannya. Sebaliknya hamba yang rugi adalah hamba yang melewatkan momen-momen istimewa itu, tidak melakukan apapun, amal soleh apapun, melewatkan begitu saja momen-momen istimewa itu. Di antara waktu yang sangat istimewa sebagai momen
yang Allah berikan kepada kita untuk berlomba-lomba melakukan kebaikan adalah bulan Dzulhijjah. Bulan Dzulhijjah, bulan ke-12 dari bulan-bulan Hijriyah. Ia merupakan bulan terakhir di mana setelah selesai bulan ini akan segera memasuki tahun baru. Dan betapa pentingnya momen-momen terakhir itu dalam Islam. Makanya kata Rasulullah SAW, innamal umuru bi khawatimiha. Dalam riwayat lain, innamal a'malu bi khawatimiha. Sungguhnya amalan-amalan atau urusan-urusan itu yang paling penting adalah di penghujungnya. Maka siapapun yang bisa menggunakan momen di penghujung ini dengan kebaikan-kebaikan, maka beruntunglah dia. Termasuk di antara keistimewaan bulan Dzulhijjah karena dia bulan terakhir. Setelah itu akan memasuki tahun baru Hijriah. Keistimewaan yang lain dari bulan Dzulhijjah, ia adalah merupakan salah satu bulan haram. Allah SWT sebutkan bahwa dari 12 bulan itu ada 4 bulan haram. Inna iddatus syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah. Sungguhnya Allah sudah tetapkan dalam setahun ada 12 bulan. Dan dari 12 bulan itu ada minha arba'atun hurum. Dari 12 itu ada 4 bulan yang dianggap bulan haram. Bulan yang istimewa, yang harus kita muliakan, yang harus kita jaga kesuciannya. Bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan ada yang terpisah yaitu bulan Rajab. Dan banyak ulama menjelaskan tentang keutamaan bulan ini. Di antaranya Al-Hafidh Ibnu Hajar beliau mengatakan kenapa di antara keistimewaan bulan Dzulhijjah itu, kata beliau, li'anna fihi ijtama'at ummahatul ibadah. Karena di dalam bulan ini berhimpunlah ibadah-ibadah induk, ibadah-ibadah penting, sehingga menjadi sangat istimewa. Karena di dalamnya ada ibadah-ibadah yang sangat penting. Di antaranya yang memang sudah kita lewati adalah di bulan Dzulhijjah ada 10 hari pertama, 10 hari yang terbaik yang sudah kita lewati. Mudah-mudahan kita sudah menggunakannya untuk melakukan amal soleh, yang kesaksian akan kemuliaannya itu langsung dari Allah dan Rasulnya. Dari Allah, Allah bersaksi dalam surat Al-Fajr tentang kemuliaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kata beliau, wal fajr wa layalin 'ashr. Demi fajar dan demi malam-malam 10. Yang menurut para ulama, kalau awal bulan Dzulhijjah ini kemuliaan 10 ini malamnya dan siangnya. Wa layalin 'ashr, malam-malam 10 dan sekaligus siangnya. Lalu para ulama berpendapat, seluruh ahli tafsir bersepakat di antaranya bahwa 10 hari pertama bulan Dzulhijjah adalah hari yang paling utama. Lalu ada yang menyimpulkan dari kalangan ulama, di antaranya Ibnu Qayyim dan juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau mengatakan kalau dalam 1 tahun hari-hari yang paling istimewa adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kalau malam-malam yang paling istimewa adalah 10 malam terakhir bulan Ramadan. Karena di bulan Dzulhijjah kalau siang-siangnya diantaranya ada peristiwa-peristiwa penting. Ada hari raya, ada 10 hari terakhir, ada hari Arafah. Kalau 10 malam terakhir karena di dalamnya ada malam Al-Qadar, yang dirinya Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Jadi di antara yang membuat keistimewaan bulan Dzulhijjah karena ada 10 hari pertama yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, ma min ayyamin
al-amalu salihu fihinna ahabbu ilallahi min dhil aw min yaumil ashar. Rasulullah SAW sudah memberikan kesaksian secara sendiri dalam hadis. Kata beliau, tidak ada hari apapun di mana amal soleh dilakukan akan menjadi lebih utama daripada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Makanya kemudian kita berlomba-lomba untuk melakukan berbagai macam amal soleh. Jadi kesaksian dari Allah dalam surat Al-Fajr, kesaksian dari Rasulullah SAW dalam hadis, sehingga menjadikan bulan Dzulhijjah ini sangat istimewa, di mana ada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Keistimewaan yang lain dalam bulan Dzulhijjah ini adalah bahwa dalam bulan Dzulhijjah ini ada Yaumun Nahr, Idul Adha atau Idul Nahr, yaitu hari raya kurban. Tentu ini juga momen yang sangat istimewa, tidak ada akan didapatkan dalam setahun kecuali adanya di bulan Dzulhijjah ini. Yang ketika disyariatkan di dalam bulan Dzulhijjah dalam Yaumul Id, yaitu Idul Adha ini adalah disyariatkan berkurban yang sangat istimewa sebagai lambang ketaatan, kepatuhan, pengorbanan seorang hamba yang dulu sudah dilakukan oleh Nabi Ibrahim, bukan sekedar pakai hewan tetapi pakai putra tercintanya sendiri, sebagai totalitas ketakwaan, ketaatan, kepatuhan kepada Allah untuk menerima ujian. Makanya ketika Rasulullah SAW ditanya oleh seorang sahabat, Abul Arqam bertanya, "Ya Rasulullah, wa ma hiya udhiyah?" Ya Rasulullah, apa itu berkurban? Kata Rasulullah mengatakan, "Hiya sunnatu abikum Ibrahim." Kurban ini adalah sunnah bapak moyang kalian Ibrahim. "Wa ma lana minha ya Rasulullah?" Kebaikan apa, keutamaan apa yang akan kami dapatkan dengan berkorban itu wahai Rasulullah? Rasul mengatakan, likulli sya'ratin minha hasan. Kata Rasulullah SAW, dari setiap bulu atau rambut kurban ini Allah akan berikan kebaikan. Itu yang diantaranya membuat bulan Dzulhijjah ini juga sangat istimewa. Yang membuat lain bulan Dzulhijjah istimewa disebutkan oleh para ulama adalah di dalamnya disyariatkan haji. Puncak ibadah ini merupakan salah satu rukun Islam yang istimewa, yang berbeda dengan rukun Islam yang lain. Karena kewajiban haji ini rukun Islam yang kewajibannya bersyarat. Dan hampir semua umat Islam ini bisa melakukan rukun Islam yang 4, tapi tidak semuanya untuk yang kelima. Syahadat, sholat, puasa, zakat, walaupun zakat fitrah secara umum sudah bisa kita lakukan, tapi untuk haji tidak semuanya. Makanya dengan kemurahan Allah itu, kewajiban berhaji itu kewajiban yang bersyarat. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Diwajibkan atas manusia untuk berhaji man istata'a, tapi bagi yang istita'ah, yang punya kemampuan. Tidak semua orang punya kemampuan. Yang dimaksud kemampuan dalam ibadah haji dijelaskan oleh para ulama. Di antaranya apa? Sehat jasmani dan rohani, aman dalam perjalanan, pulang dan pergi dan tempat tujuan, ada kendaraan. Kalau wanita ada mahram. Ini termasuk kategori istita'ah, kemampuan. Dianggap kalau orang sudah punya syarat-syarat ini berarti sudah dianggap punya kewajiban haji. Dan para ulama mengatakan bahwa kewajiban haji itu adalah kewajiban bersyarat tapi alal faur. Alal faur itu maksudnya disegerakan. Jadi kalau ada orang sudah punya kemampuan untuk berhaji,
lalu dia nggak segera berusaha, nggak segera daftar, ditunda-tunda, akhirnya jatuh miskin, itu berdosa. Perkara kalau dia sudah daftar kok belum berangkat, itu ya sudah. Tetapi karena kewajiban haji itu kewajiban alal faur, kalau kita tunda-tunda sampai akhirnya kita jatuh miskin, akhirnya nggak bisa berangkat, itu ada dosa. Apalagi jangan sekarang, kondisi sekarang ini ya, orang beribadah haji itu menjadi sangat susah ya. Maksudnya bukan berarti apa, peluangnya jadi semakin berat. Kalau untuk orang Depok itu daftar sekarang itu harus nunggu, kalau haji reguler itu minimal 17 tahun prediksinya. Bisa mundur kalau ada corona lagi, mundur. Tapi kalau diprediksi daftar sekarang berarti 17 tahun yang akan datang. Makanya setiap saat-saat momen haji kayak sekarang, kayak kemarin-kemarin itu, kita jadi berpikir ya, orang yang sudah haji tentu saja masih rindu juga kepengen haji lagi, kepengen umroh lagi. Yang belum haji pulangnya semakin berat. Jadi setelah bayar untuk bisa dapat seat itu harus nunggu 17 tahun untuk orang Depok. Mungkin di daerah lain ada yang lebih, nunggunya lebih panjang lagi. Sambil kita ada kerinduan ingin segera berhaji, tapi juga ada harap-harap cemas. Tahun ini Depok memberangkatkan sekitar 770 sekian. Tapi menurut mereka juga yang diprioritaskan yang sudah berumur dulu. Tapi ke depan ada isu-isu, wallahu alam apakah benar, katanya kalau yang sudah 65 ke atas kemungkinan peluangnya akan lebih susah. Wallahu alam. Tapi karena ini kewajiban bersyarat. Tapi intinya bahwa haji ini adalah ibadah yang sangat istimewa, yang menjadikan bulan ini menjadi bulan yang khusus. Nggak ada bulan haji kecuali adanya bulan Dzulhijjah. Makanya kata Rasulullah SAW dalam hadis, al-umratu ila al-umrati mukaffiratun lima bainahuma wal hajjul mabrur laysa lahu jazaa'un illal jannah. Satu umroh ke umroh yang lain akan menjadi penghapus dosa-dosa. Haji mabrur, siapa yang meraih haji mabrur maka tidak ada balasan dari Allah kecuali surga. Jadi Masya Allah, tentu banyak lagi keistimewaan yang membuat bulan Dzulhijjah ini, bulan terakhir dari tahun hijrah ini, menjadi sangat istimewa. Maka kita yang diberikan kesempatan masih bisa menjumpai bulan ini untuk ke depan, mungkin 1 pekan ke depan, saatnya kita untuk bersungguh-sungguh ya, mengakhiri tahun ini dengan melakukan berbagai amal soleh. Karena innamal umuru bi khawatimiha, sungguhnya amalan seorang hamba itu yang paling penting adalah di penghujungnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, fataqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Alhamdulillahi mu'izzi man ata'ahu wattaqahu wa mudhilli man adha'a amrahu wa 'asah, alladhi waffaqa ahla ta'atihi lil 'amali bima yarda wa nahaa 'an ma'siyatihi ma qaddarahu 'alayhi wa qada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Wa ba'du, fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum turhamun. Yaqulu Allah ta'ala fi kitabihil karim, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima adada ma ahata bihi ilmuk wa khatta bihi qalamuk wa ahsa kitabuk wa radallahu an sadatina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa an sahabati ajma'in wa an tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin.
اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين اللهم دمر أعداءك أعداء الدين اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق يا رب العالمين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا عسيرا إلا يسرته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر